Dikutip dari Kumparan.com, Indonesia memiliki visi bahwa tahun 2024 Indonesia harus menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Negara yang memiliki pendapatan tinggi dengan tingkat kemiskinan 0% dan mempunyai lapangan kerja yang berkualitas. Apakah itu mungkin? Kalau kata Pak Presiden, kita harus optimis. Maka dari itu, untuk mempercepat terwujudnya visi Indonesia, terciptalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang diharapkan bisa menjadi pendorong kuat untuk mewujudkan visi Indonesia. Kenapa harus pakai Omnibus Law? Ya karena Indonesia ini banyak sekali peraturan yang tumpang tindih, dan itu sangat menghambat kecepatan pemerintah buat ambil keputusan. Dan banyaknya peraturan ini juga bikin Indonesia sulit sekali memenangkan kompetisi dengan negara lain. Omnibus Law akan bawa sistem undang-undang lebih sederhana, fleksibel, dan lebih efektif. Oh iya, sudah tahu kan apa itu Omnibus Law? Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang. Nah, beberapa poin yang menjadi fokus pemerintah ada 3. Yang pertama, undang-undang perpajakan. Yang kedua, cipta lapangan kerja. Dan yang ketiga, pemberdayaan UMKM. Nah, yang sedang menjadi kontroversi dan rasanya tidak habis diperdebatkan adalah cipta kerja lapangan. Para buruh serta pekerja ramai-ramai menolak Omnibus Law ini, karena para buruh dan pekerja merasa dengan adanya Omnibus Law hanya akan merugikan para buruh dan pekerja, dan akan menguntungkan bagi pengusaha. Padahal, buruh dan pengusaha adalah satu kesatuan kerja. Pengusaha tidak akan ada artinya bila tanpa buruh. Tentunya Omnibus Law ini akan lebih melindungi hak buruh dan pekerja, juga mengatur pengusaha. Nah, ada beberapa hal yang dikhawatirkan para buruh jika Omnibus Law ini disahkan. Akan tetapi, apa yang mereka khawatirkan itu hanyalah hoax. Jika kita mau menelaah lebih dalam, faktanya tidaklah begitu. Lantas, apa saja hoax dan fakta tentang Omnibus Law ini? Yang pertama, katanya pesangon dikurangi bahkan dihilangkan. Nah, ini nih yang membuat para buruh khawatir. Sedangkan faktanya pesangon tetap ada dengan pengaturan besaran yang tidak merugikan pekerja. Jadi tidak perlu khawatir. Bahkan pekerja yang terkena PHK pun juga akan mendapatkan JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan, tidak kehilangan program perlindungan, plus penghargaan berbasis masa kerja tetap. Yang kedua, katanya upah minimum turun. Walah, ini juga yang bikin geger. Faktanya, perhitungan upah minimum tidak turun dan berlaku untuk pekerja baru. Upah minimum juga tidak diganti dengan upah per jam, karena upah per jam hanya untuk pekerjaan berbasis jasa atau ekonomi kreatif. Yang ketiga, katanya pekerja outsourcing makin tidak jelas. Faktanya, ketentuan hak kerja outsourcing diperluas, bukan dibatasi. Bahkan RUU menyamakan status pekerjaan outsourcing dengan pekerja PKWT atau PKWTT. Tenaga kerja asing, khusus yang melakukan kegiatan maintenance, vokasi, startup, kunjungan bisnis dalam waktu tertentu. Yang keempat, TKA buruh dipermudah kerja di Indonesia. Nah, faktanya, kemudahan perizinan terbatas untuk TKA tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tak tertentu. Bukan TKA buruh, apalagi dalam jumlah yang banyak. Yang terakhir adalah banyaknya cuti yang ditiadakan. Nah, ini faktanya, cuti haid, cuti hamil, cuti menikah, dan cuti menikahkan tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketentuan yang tidak termasuk dalam RUU Cipta Kerja bukan berarti dihilangkan. Nah, itulah tadi tujuan mengapa adanya Omnibus Law. Hoax dan fakta sebenarnya tentang Omnibus Law. Semoga visi yang baik yang disiapkan untuk Indonesia bisa terwujud dengan tetap adil bagi rakyat Indonesia. Sekian.
Terima kasih.